Oke, salah satu hal yang paling baru kemarin itu adalah perihal Oda Sensei mengkonfirmasi tentang latar belakang Roronoa Zoro. Nah, dalam volume terbaru itu, konfirmasi Oda Sensei itu mengenai asal-usul Zoro sendiri membuat decak kagum para fans. Jika ternyata informasi Shimotsuki itu memang ada benarnya. Nah, dari sini rasa penasaran kita itu telah terjawab nih, bagaimana Roronoa Zoro itu bisa sampai sekarang. Gambaran timeline dari Oda ini membawa kita mengenal sejarah 55 tahun yang lalu nih. Cerita Zoro berhubungan dengan Shimotsuki Kozaburo, Roronoa Pin Zoro sampai ke Arashi. Nah, kisah ini dimulai dari Shimotsuki di Es Blue sampai kita akan saksikan bersama lahirnya dia yang terkenal sekarang ini, Roronoa Zoro. Nah, kita mulai bahas lebih dalam guys. Yo nakama, dari Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai identitas latar belakang tentang asal-usul Roronoa Zoro yang ternyata berhubungan dengan ayah ibu mereka, Roronoa Arashi dan juga Tera. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Seperti yang sudah dibilang oleh Oda Sensei mengenai konfirmasi tentang asal-usul dari Roronoa Zoro sendiri dalam SBS terbarunya kemarin di volume 105. Dalam informasi kolom tersebut, Oda itu telah memberikan gambaran mengenai timeline dari asal-usul Zoro serta desa Shimotsuki di wilayah Es Blue. Nah, ini mulai menarik. Sekitar 55 tahun yang lalu, setelah membuat pedang Enma, Shimotsuki Kozaburo memutuskan untuk pergi dari Wano Kuni bersama dengan yang lain. Dalam penerangan ini, Kozaburo pergi bersama Shimotsuki Furiko. Dia adalah kakak perempuan Ushimaru. Mereka pergi bersama ke-25 penduduk Wano Kuni lainnya. Di sini dijelaskan lebih lanjut lagi nih bahwa terdapat juga seorang tukang kayu bernama Minamoto yang ikut dalam rombongan. Dan setelah itu 52 tahun lalu itu, Kozaburo dan juga rombongannya itu berhasil menyelamatkan sebuah desa di wilayah Es Blue dari sekelompok bandit. Sejak saat itulah mereka kemudian mulai mendirikan sebuah desa bernama Shimotsuki. Cerita Es Blue dimulai dari situ bagi mereka. Informasi ini dilanjutkan sebuah gambaran lagi. Oda kemudian memberikan sesuatu yang lebih seru nih tentang silsilah keluarga Kuina dan juga Zoro sendiri. Nah, dengarkan ini. Menurut penjelasan Kozaburo ini, ia itu menikah dengan seorang gadis desa setempat dan mereka pun kemudian memiliki seorang anak yang dikenal sebagai Shimotsuki Koshiro, guru dari Roronoa Zoro sendiri. Nah, Koshiro sendiri kemudian menikahi seorang gadis lainnya di desa itu, lalu memiliki seorang putri yang tak lain kita kenal sebagai Shimotsuki Kuina. Nah, sementara itu untuk silsilah keluarga Zoro sendiri, pada awalnya Shimotsuki Furiko itu merupakan nenek dari Zoro sendiri, lalu menikah dengan seorang samurai hebat di masa mereka yang bernama Roronoa Pin Zoro. Nah, mereka kemudian memiliki seorang anak bernama Roronoa Arashi, dan Arashi sendiri ini lalu kemudian menikah dengan seorang putri dari seorang bandit kriminal bernama Tera. Nah, dari hubungan mereka inilah lahirlah sosok yang kelak di masa depan jadi pendekar pedang nomor 1 bernama Roronoa Zoro. Informasi tambahan di sini juga dituliskan bahwa ada alasan kenapa Zoro ini sekarang sebatang kara nih. Dalam penjelasannya, ayahnya Roronoa Arashi ini terbunuh dalam pertempuran battle bersejarah dengan bajak laut. Entah bajak laut dan pertempuran seperti apa nih yang belum dijelaskan secara pasti. Namun karena momen inilah sepertinya juga membawa kejadian yang berhubungan dengan ibunya sendiri, Tera. Nah, dia dijelaskan dalam informasi ini meninggal nih karena sebuah penyakit. Tidak dijelaskan lebih detail di sini penyakit seperti apa yang diderita oleh ibu dari Zoro. Yang tertulis nih dari informasi ibunya Zoro sendiri di sini, nama Tera ini adalah referensi dari rujukan Earth Bumi. Artinya, nama Tera di sini juga bermakna sebagai bumi sebagai persamaan harfiahnya. Dari situlah ketika keluarga Zoro sudah pada tidak ada nih, Zoro itu dirawat oleh Shimotsuki Koshiro dan juga dilatihnya. Nah, itulah kenapa mereka itu memang berhubungan satu sama lain. Dan Kuina adalah saudari dari Zoro sendiri dari klan yang berurutan latar belakangnya. Itulah kenapa Zoro itu hanya baru mengetahui identitas keluarganya sampai di sini. Mungkin ketika dewasa ini nanti dia sudah menjadi seorang pendekar pedang, informasinya itu akan dibongkar nih, dan Zoro terkejut tentang asal usul dan latar belakangnya itu. Seperti yang kita tahu, cerita One Piece itu juga melewati negara Wano Kuni. Artinya informasi tentang Zoro itu dibongkar juga sudah tak lama lagi, karena negara itu adalah tempat nenek moyang Zoro sendiri berasal. Nah gini,
Kalian ingat nggak kala itu ketika adegan Yamato bertemu 3 samurai dan salah satunya ada kemiripan dengan Ryuma dan raut wajahnya juga identik dengan Zoro. Ya ternyata Oda telah menyelipkan informasi tentang orang itu di sini loh. Dengarkan ini. Kapal yang berada di negeri Wano itu termasuk Shimotsuki Furiko kala itu ya kakak laki-lakinya adalah mantan daimyo Ringo. Shimotsuki Ushimaru adalah adiknya, pria yang menyebut dirinya sebagai Bulan. Dan saat bertemu dengan Yamato kala itu, kalian ingat nggak? Nah dia ini adalah keturunan dari Shimotsuki Ryuma loh, samurai legendaris dari Wano yang ditemui Zoro di Trailer Bark kala itu. Apa kalian berpikir kala itu Yamato bertemu dengan latar belakang orang yang istimewa, salah seorang leluhur Wano Kuni? Dan ternyata yang menarik kala itu nih, bahwa Ushimaru ini juga merupakan adik dari Shimotsuki Furiko, nenek dari Zoro sendiri. Nah kala itu bahwa keberadaan Zorojuro nih dahulu di Wano Kuni itu sangatlah memberikan dampak yang signifikan tentang informasi menguat latar belakangnya sendiri. Semakin kesini semakin menarik lagi. Nah, jika ditarik lebih lama lagi, sebenarnya Zoro ini juga sudah dipertemukan titik demi titik silsilah keluarganya sendiri yang mengarah ke momen yang akan membawa kejutan besar. Sejak di Trailer Bark, Zoro itu sebenarnya sudah berhadapan dengan zombie Ryuma yang mana itu merupakan leluhurnya bahkan yang sangat mengesankan. Pedang Enma Susui sendiri juga berada di tangan Zoro sangat lama. Artinya di sini Roronoa Zoro itu sangat wajar kenapa dia juga bisa mengendalikan Susui, di mana itu adalah harta karun Wano, karena dia adalah keturunan juga dari Ryuma dan jika dihubungkan lebih panjang lagi. Bahkan untuk kasus Enma sendiri juga wajar karena pembuat Enma dahulu juga berhubungan latar belakangnya dengan Zoro. Itulah kenapa ketika Oden dan juga turun-temurun ke Zoro, mereka juga mampu menggunakannya karena DNA samurai dari negeri Wano Kuni itu begitu melekat kuat sebenarnya dalam diri Roronoa Zoro. Dan tanpa Zoro sadari sekarang nih, ia adalah seorang Wano Kuni. Dan jika ditelisik lebih jauh lagi, bukankah latar belakang Zoro sebagai pendekar pedang terkuat nantinya itu akan jauh lebih menarik ketika informasinya sudah dijelaskan? Nah pertanyaannya sekarang nih, siapa orang yang pas untuk menerangkan semua hal itu tadi? Shimotsuki Kyoshiro kah? Atau ada seorang lain yang masih hidup dan berhubungan dengan latar belakang Zoro di masa lalu? Nah menarik itu dinantikan. Yang jelas dari space ini kita sudah tidak bertanya-tanya lagi nih. Rasa penasaran kita selama ini sudah terjawab mengenai asal-usul dan masa lalu seperti apa sampai Zoro dirawat oleh gurunya Kyoshiro dan tumbuh bersama Kuina. Informasinya semakin menarik lagi jika mereka semua itu ternyata berhubungan dengan sebuah klan di masa lalu, klan legendaris bernama Shimotsuki. Wow, that sound like wonderful idea. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai latar belakang tentang asal-usul Roronoa Zoro yang terbongkar oleh Oda Sensei. Thanks a lot guys, telah menonton video ini and we'll be come back again.